Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 1491 Tang Yuking mencibir. Oh, Lan Lan, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu, orang yang menghancurkan keluarga Wang adalah laba-laba beracun Hai Cheng? Apa hubungannya dengan dia? Dia hanya menggunakan bantuan laut, itu hanya kekuatan Pangeran Cheng. Dia sendiri tidak melakukan apapun. Wulan melihat sekeliling dengan gugup dan berbisik, Yuking, jika kamu mengucapkan kata-kata ini di depanku, kamu harus tidak menyebarkannya. Anda bilang Tuan Lin mengandalkan kekuatan sang pangeran. Oh, lalu apakah Anda tahu bagaimana Tuan Lin dan sang pangeran bertemu? Tang Yuking menggelengkan kepalanya dengan bingung. Bagaimana dia mengetahui hal-hal ini? Wulan menarik napas dalam-dalam dan berbisik, paman saya tinggal di kota Guangyang, dia paling mengetahui masalah ini. Lin Mo dan sang pangeran adalah musuh. Lin Mo membunuh lebih dari selusin anak buah pangeran. Untuk membalas dendam, sang pangeran pergi ke kota Guangyang secara langsung dan bersiap untuk membunuh Lin Mo. Akibatnya, sang pangeran tidak hanya gagal membunuh Lin Mo, tetapi juga ditangkap oleh Lin Mo. Kemudian, laba-laba beracun itu mengambil bertindak sendiri dan diselamatkan putra mahkota. Dan Lin Mo dan putra mahkota telah menjadi teman baik meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain sebelum mereka bertarung. Anda mengatakan bahwa Lin Mo bergantung pada putra mahkota. Oh, izinkan saya memberitahu Anda ini, kekuatan Lin Mo saat ini sepenuhnya mampu bersaing dengan laba-laba beracun. Dia ingin menjadi pemimpin Guangzhou dan tidak perlu bergantung pada siapapun. Mata Tang Yuking melebar dengan ekspresi tidak percaya pada wajahnya. Dia selalu berpikir bahwa Lin Mo hanyalah boneka yang diusir oleh pangeran. Sekarang mendengarkan kata-kata Wulan, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua berita yang dia tahu salah. Pantas saja kakek dan ayah sangat menghormati Lin Mo. Ini adalah peluang besar, inilah penguasa Guangzhou yang sebenarnya. Memikirkan sikapnya terhadap Lin Mo malam ini, Tang Yuking benar-benar panik. Wulan berbisik, Yuking, apa yang baru saja kamu katakan tidak apa-apa di sini. Tapi jangan mengatakannya di depan orang lain. Ini dari hati ke hati, jika beberapa orang yang peduli mendengarnya, itu menyebar. Jangan bicara tentang apakah Tuan Lin akan melakukan apapun terhadap keluarga Tang Anda, setidaknya, keinginan keluarga Tang Anda untuk masuk 10 keluarga teratas sama sekali tidak mungkin. Tang Yuking terkejut, dia tahu betul berapa banyak yang dibayar keluarga Tang untuk masuk 10 keluarga teratas. Berdasarkan situasi keluarga Tang, jika bisa masuk 10 keluarga teratas, kekuatan keluarga Tang pasti akan berlipat ganda. Saat itu, keluarga Tang akan menjadi keluarga yang sangat penting di Guangzhou. Namun, jika keluarga Tang tidak dapat masuk 10 keluarga teratas karena sedikit kata-katanya, maka dia akan menjadi pendosa keluarga Tang. Memikirkan hal ini, Tang Yuking gemetar dan menjadi pucat. Melihat ekspresi Tang Yuking, Wulan menepuk pundaknya dengan nyaman. Tapi kamu tidak perlu terlalu takut. Apa yang baru saja kita katakan, tidak apa-apa bagi kita berdua untuk mendengarnya. Kami akan berpikir tentang itu nanti. Jika Anda dapat menemukan cara untuk masuk, jika Anda dapat menemui Tuan Lin dan mengucapkan beberapa kata manis di depan Tuan Lin, maka keluarga Tang Anda memiliki peluang besar untuk masuk 10 keluarga teratas. Wajah Tang Yuking menjadi semakin malu. Bagaimana dia bisa berani bertemu Lin Mo lagi, pada saat ini? Seorang Bai Fumei datang dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Saya mendengar bahwa Tuan Lin belum terlalu tua, hampir sama dengan kita, saya tidak tahu. Gadis seperti apa yang dia sukai? Beberapa gadis tiba-tiba tertawa. Hei, Anda bahkan belum pernah bertemu Tuan Lin, dan Anda sedang memikirkan cara merayu seseorang. Tak mau kalah, Bai Fumei tersenyum dan berkata, kamu berpakaian sangat indah, bukankah kamu punya niat ini? Semua orang tertawa lagi. Pada saat ini, Wulan cemberut dan berkata, saya pikir Anda harus menyerah pada gagasan ini. Istri Tuan Lin Mo, Su Banxia adalah wanita tercantik di kota Guangyang. Kami tidak punya peluang. Ketika beberapa gadis mendengar kata-kata Wulan, mereka langsung terdiam. Meski wanita cantik berkulit putih dan kaya ini cantik, mereka tetap tak tertandingi wanita tercantik. Tang Yuking, yang berdiri di dekatnya, terkejut lagi, istrinya adalah wanita tercantik di kota Guangyang. Benarkah atau tidak, Wulan? Tentu saja benar. Paman saya cukup beruntung bisa bertemu Tuan Su.
dia mengatakan kepada saya bahwa kecantikan Tuan Su pasti lebih cantik daripada selebritis papan atas itu. Tang Yuking tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan sekarang dia mengerti mengapa Lin Mo bahkan tidak melihatnya selama makan malam. Dia awalnya mengira Lin Mo sedang berusaha mempermainkannya dan sengaja mengabaikannya untuk menarik perhatiannya. Pada saat itu, dia sangat meremehkan Lin Mo dan merasa bahwa rutinitas semacam ini terlalu rendah. Baru sekarang dia tahu bahwa Lin Mo sama sekali tidak menggunakan tipuan apapun padanya, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Pada saat ini, seorang gadis berkata, "Mari kita tidak membicarakan apakah dia punya istri atau tidak, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa memasuki Lan Kuai Fong malam ini." Lin Mo dan pangeran keduanya ada di sini. Bos Lan Kuai Fong langsung membersihkan tempat itu. Lihat ke sana, bahkan anak-anak dari 10 keluarga teratas masih berdiri di luar. Lihat, kita mungkin bahkan tidak akan bisa memasuki Lan Kuai Fong malam ini, apalagi melihat Lin, Pangeran Mohe. Beberapa gadis lain juga menghela nafas tak berdaya. Tang Yuking diam-diam menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya lebih antusias terhadap Lin Mo saat itu. Jika dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Lin Mo di jamuan makan, dia pasti bisa masuk ke Lan Kuai Fong malam ini. Anda tahu, sebagian besar pesolek di ibu kota provinsi sekarang diblokir di luar Lan Kuai Fong. Jika dia bisa masuk ke Lan Kuai Fong dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan mencuri perhatian. Mulai sekarang, para pria ini akan terkesan saat melihatnya. Dan yang paling penting, ada beberapa gadis di tim depan yang punya masalah dengannya. Akan lebih baik lagi jika dia bisa memasuki Lan Kuai Fong di depan gadis-gadis ini. Tapi sekarang, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Tang Yuking menghela nafas dengan sedih. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan kakeknya. Itu karena kurangnya berkah, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kesempatan yang bagus, dia melewatkannya seperti ini. Sekarang dia hanya ingin menamparkan dirinya sendiri. Wulan mendekati Tang Yuking dan berbisik, "Yuking, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk menerimamu nanti, Tang." Yuking tidak bisa tidak terkejut, "Kamu menerimaku?" Meskipun Wulan adalah Tang sahabat Yuking, faktanya, status keluarga Wu di ibu kota provinsi sangat rata-rata, dengan aset hanya di atas 1 miliar. Bahkan anggota dari 10 keluarga besar tidak bisa masuk, bagaimana Wulan bisa masuk? Wulan tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, aku punya cara. Jangan katakan apapun, jangan biarkan orang lain tahu." Wajah Tang Yuking penuh kejutan. Bahkan keturunan dari 10 keluarga besar tidak bisa masuk, apakah ada cara bagi Wulan untuk masuk? Pada saat ini, seorang gadis di sebelahnya datang, "Hei, apa yang kalian berdua bisikkan?" Wulan dengan cepat tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya bertanya pada Yuking, siapa yang mereka undang untuk makan malam-malam ini?" Gadis itu segera melihatnya, kepada Tang Yuking, "Ya, Yuking, siapa yang diperkenalkan keluargamu kepadamu?" "Wanita tertua kami dari keluarga Tang sedang mencari menantu laki-laki, dia pasti bukan orang biasa, kan? Ayo, beritahu kami." Tang Yuking sekarang dia sangat malu sehingga dia ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Tentu saja dia tidak bisa memberitahu semua orang bahwa mereka mengundang Lin Mo makan malam-malam ini. Tang Yuking dengan santai mengucapkan beberapa patah kata untuk mencoba berbohong, tetapi semua orang terus bertanya. Tepat ketika Tang Yuking merasa malu, tiba-tiba ada keributan di kejauhan. Semua orang segera berbalik dan melihat Buick Hideo putih perlahan melaju. Semua orang bingung. Bukankah ini penutupan jalan? Bagaimana mobil ini sampai di sini? Semua mobil mewah mereka terhenti, termasuk deretan panjang Lamborghini dan Ferrari yang diparkir di kejauhan. Sekarang, untungnya, sebuah Buick Hideo senilai lebih dari 100.000 yuan sedang melaju. Apa yang terjadi? Semua orang segera mulai membuat keributan, dan beberapa orang bahkan melihat ke arah penjaga keamanan di sana. Saat ini petugas keamanan masih berdiri di pinggir jalan, masih memblokir jalan. Jelas sekali, bukan karena petugas keamanan ini tidak menghentikan mobilnya, tetapi mereka sengaja membiarkan mobilnya masuk. Seorang gadis di sebelah Tang Yuking mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa tidak ada kendaraan yang diizinkan masuk? Mengapa mobil kecil yang rusak ini bisa masuk? Mengapa tidak bisa masuk Ferrariku masuk? Gadis yang lain segera mengangguk, benar. Mobil kita telah dihentikan, mengapa tidak menghentikan mobil ini?
bukankah ini mengganggu kita? Ayo kita cari penjaga keamanan itu dan tanyakan dengan jelas. Semua orang membuat keributan, dan bahkan ingin pergi ke penjaga keamanan untuk menanyakan situasinya. Tang Yuking juga sangat marah. Lamborghini miliknya bernilai lebih dari 10 juta, tapi dia dihentikan. Buick Hideo ini harganya hanya ratusan ribu, tapi bisa masuk, apa gunanya? Mata Wulan berbinar. Dia meraih Tang Yuking dan berbisik, ikuti aku, Tang Yuking. Tidak memahami situasinya, jadi Wulan menariknya ke jalan dan menghentikan Buick Yinglang. Jendela mobil terbuka, dan seorang gadis menjulurkan kepalanya keluar dan berkata dengan terkejut, Saudari Lan. Wulan juga berlari dengan penuh semangat, oh, Lin Lin, ini benar-benar kamu. Yuking, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah gadis sekolahku, Lilin. Gadis ini adalah Lilin yang membantu Suji Angong dan Fang Hui mengelola apotek. Lilin dan Wulan adalah teman sekelas di sekolah yang sama dan sudah saling kenal sejak lama. Wulan memiliki kepribadian yang lebih baik dan banyak membantu Lilin ketika dia masih di sekolah, sehingga keduanya memiliki hubungan yang baik. Ketika Wulan kemudian mengetahui tentang Lilin dari teman-teman sekelasnya, dia juga terkejut. Dia tahu bahwa Lilin sedang terbang ke dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Dan dia baru saja memberitahu Tang Yuking bahwa dia akan menerima Tang Yuking, dan dia juga mengetahui bahwa Lilin akan datang malam ini. Dia berencana menggunakan hubungan Lilin untuk membawa Tang Yuking ke Lan Kuai-fong. Setelah beberapa kata salam, Lilin Qi berkata, Saudari Lan, apa yang kamu lakukan di sini? Wulan tersenyum canggung, kami mendengar bahwa Tuan Lin Molin dan Pangeran Haicheng ada di sini malam ini. Jadi, kami di sini. Saya sedang mengantri di sini, saya ingin masuk dan melihat-lihat. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, dan kami belum tahu apakah kami bisa mengantri. Lilin melihat ke arah mengantri di sana, merenung sejenak, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Lan, berapa lama kamu akan mengantri? Petik 2. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Kalimat ini masuk ke dalam hati Wulan. Dia berpura-pura sopan, tapi dia bergerak lebih cepat dari siapapun dan langsung membuka pintu mobil dan masuk. Lilin mengantar kedua wanita itu langsung ke Lan Kuai-fong. Di belakang mereka, para pemuda dari keluarga kaya di Guangzhou memperhatikan dengan penuh semangat saat mereka memasuki Lan Kuai-fong. Wajah mereka penuh rasa iri. Tang Yuking mengikuti Lilin, merasa sedikit bersemangat. Dalam situasi malam ini, jika dia bisa memasuki Lan Kuai-fong terlebih dahulu, dia akan bisa menonjol di depan para pesolek ini, yang sudah cukup untuk membuat musuh bebuyutan itu iri. Berjalan ke Lan Kuai-fong, Tang Yuking mendekati Wulan dan merendahkan suaranya. Lan, gadis sekolah mana yang merupakan wanita tertua di keluarga mana? Wulan berkata dengan kosong, dia bukan wanita tertua, dia adalah seorang siswa yang datang ke sekolah dari daerah pinggiran kota di bawah. Tang Yuking tertegun, dari daerah pinggiran kota? Lalu, apakah kondisi keluarganya sangat baik? Wulan menggelengkan kepalanya, kondisi keluarganya sangat rata-rata. Ketika dia masih di sekolah, dia bahkan mengajukan subsidi kemiskinan. Tang Yuking memutar matanya ke arah Wulan, Lan, tolong berhenti bercanda denganku. Dia pasti wanita tertua dari sebuah keluarga besar, kan? Wulan berkata dengan serius, saya tidak bercanda, kondisi keluarganya sangat rata-rata. Ketika dia masih di sekolah, biaya hidup bulanannya lebih sedikit, dari 5 yuan, 100 yuan. Tang Yuking tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, biaya hidup bulanannya sekarang mulai setidaknya 1 juta yuan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan hidup dengan 500 yuan sebulan. Wulan melanjutkan, kami bergabung dengan sebuah klub pada waktu itu, jadi kami bertemu. Gadis ini sangat baik hati, tetapi karena keluarganya terlalu sulit, dia seringkali harus keluar untuk bekerja paruh waktu. Di waktu itu, saya memberinya memperkenalkan beberapa pekerjaan bimbingan belajar. Kalau tidak, dia mungkin mengalami kesulitan bahkan untuk pergi ke sekolah. Tang Yuking bahkan lebih bingung ketika dia melihat Wulan sepertinya tidak berbohong. Lan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wulan, omong kosong, hubungan apa yang kita miliki, bolehkah aku berbohong padamu? Setelah dia lulus, sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan dia bekerja beberapa kali-kali, itu pekerjaan. Pekerjaan terakhirnya diperkenalkan kepadanya oleh saya,
dan dia adalah seorang penjual di toko Ferrari 4S di sini. Tang Yuking, lalu mengapa dia bisa mengemudikan mobilnya? Dengarkan pada titik ini, Wulan akhirnya tahu apa maksud Tang Yuking. Dia tersenyum, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya, kamu tidak tahu itu. Sebagai seorang gadis sekolah, saya cukup beruntung bertemu dengan seorang pria bangsawan. Sekarang, dia membantu Tuan Lin Mo merawatnya. Urusannya, jaringan apotek di Guangzhou itu. Bagaimanapun, dia juga milik Tuan Lin. Jangan bilang mengemudi ke Lan Kuai-Fong, bahkan jika itu merobohkan tanda Lan Kuai-Fong, tidak ada yang berani melakukannya, hentikan. Ah. Setelah mendengar ini, mata Tang Yuking hampir keluar dari kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan salah satu karyawan Lin Mo akan memiliki status seperti itu. Para pesolek di ibu kota provinsi masih berdiri di luar, tapi salah satu karyawan Lin Mo benar-benar masuk. Siapa yang bisa menerima ini? Pada saat yang sama, Tang Yuking tidak bisa tidak memikirkan kakek dan ayahnya memintanya pergi bekerja di tempat Lin Mo. Saat itu, dia merasa sayang sekali bekerja untuk Lin Mo. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini sama sekali bukan hal yang memalukan, tetapi sebuah kesempatan besar. Jika dia bisa bekerja untuk Lin Mo, apapun yang dia lakukan, dia akan berada di sisi Lin Mo. Dia mungkin seseorang seperti Lilin ini, seseorang yang dekat dengan Lin Mo. Mengapa dia diblokir di luar malam ini? Pada saat itu, siapa di antara para pesolek di ibu kota provinsi yang berani tidak menghormatinya? Memikirkan hal ini, Tang Yuking hampir merasa menyesal. Sekarang dia berharap kepalanya bisa terbentur dan mati di sini. Kesempatan bagus seperti itu ditolak oleh saya seperti ini. Ternyata berkahnya dangkal. Saat ini, mereka sudah memasuki Lan Kuai-Fong. Lan Kuai-Fong malam ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Di masa lalu, tempat ini pasti sangat ramai. Tapi malam ini, hanya ada musik ringan yang menenangkan di aula. Selain staf, ada 30 atau 40 orang yang duduk tersebar di aula. Tang Yuking dapat dengan jelas melihat bahwa 30 atau 40 orang ini semuanya adalah tokoh besar di provinsi Guangzhou. Di antara mereka, kepala 7 keluarga besar ada di sini. Di antara mereka, beberapa orang termasuk dalam 10 besar orang terkaya di Guangzhou. Ada juga beberapa yang menjadi kepala beberapa keluarga besar di Guangzhou. Keluarga-keluarga ini, mirip dengan keluarga Tang, memiliki kekuatan yang hampir sama dengan keluarga Tang, dan mereka semua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk 10 keluarga teratas. Sepertinya orang-orang ini juga akan datang ke Lin Mo malam ini. Tang Yuking tidak bisa tidak memikirkan perjamuan malam ini. Dia akhirnya mengerti mengapa ayah dan kakeknya berusaha keras mentraktir Lin Mo makan. Jika keluarga Tang tidak mengundang Lin Mo, ayahnya mungkin harus duduk di sini dan menunggu seperti kepala keluarga ini. Pada dasarnya sudah pasti bahwa keluarga Tang akan masuk 10 keluarga teratas. Dengan kata lain, di antara keluarga-keluarga yang hadir malam ini, hanya 2 keluarga yang pada akhirnya akan masuk dalam 10 besar keluarga. Betapa sengitnya persaingan. Jika keluarga Tang juga berkompetisi di sini, masih belum diketahui apakah mereka bisa menonjol. Tang Yuking menghela nafas. Semakin dia memahami kekuatan Lin Mo, semakin dia menyesalinya. Di aula ini masih ada belasan anak muda yang duduk. Status anak muda yang bisa duduk di sini tentu tidak sederhana. Salah satu dari selusin orang ini akan menjadi pesolek terbaik di provinsi Guangzhou. Bahkan Tang Yuking, wanita tertua dari keluarga Tang, jauh di belakang selusin orang ini. Di antara mereka, ada seorang pemuda tampan yang sangat menarik perhatian. Nama pemuda ini adalah Xie Ziming, dan dia adalah pewaris keluarga Xie di antara 10 keluarga besar. Keluarga Xie sudah memiliki status tinggi di antara 10 keluarga teratas, selalu berada di peringkat 3 besar. Dan Xie Ziming ini sangat tampan dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Di antara anak-anak generasi kedua di Guangzhou, dia bisa dikatakan yang paling menonjol. Putri kaya yang tak terhitung jumlahnya di Guangzhou diam-diam menyukai Xie Ziming. Bahkan Tang Yuking pun tidak terkecuali. Namun, ada terlalu banyak gadis yang mengejar Xie Ziming, dan Tang Yuking hanya bisa dianggap sebagai pemain rata-rata di antara mereka. Biasanya, akan sulit baginya untuk melihat Xie Ziming, apalagi mengejarnya. Melihatnya di sini, hati Tang Yuking tiba-tiba bergetar. Dia melihat sekeliling, dan kebetulan wanita yang biasanya mengikuti Xie Ziming tidak ada di sana. Dia mulai memikirkannya, dan berencana mengambil kesempatan untuk mendekati Xie Ziming. Namun,
Saat dia masih memikirkan bagaimana cara menyapanya, Xie Ziming tiba-tiba menoleh. Wajah Xie Ziming tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman, dia sudah sangat tampan, tapi sekarang dia terlihat lebih menawan. Senyuman ini membuat Tang Yuking tertegun, dan dia sejenak lupa apa yang harus dilakukan. Xie Ziming berjalan lurus, dan Tang Yuking merasakan detak jantungnya mulai bertambah cepat, jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya sedikit gemetar. Kenapa dia datang? Kenapa dia tertawa? Mungkinkah Xie Ziming juga mempunyai perasaan padanya? Belum lagi betapa bahagianya Tang Yuking, dia melupakan semuanya sebelumnya, dan hanya Xie Ziming yang menyadarinya. Segera, Xie Ziming menghampirinya. Mata Tang Yuking kabur, dan dia memandang Xie Ziming dengan penuh kasih, merasa sangat bersemangat. Namun, pada saat ini, Xie Ziming berjalan melewatinya, bahkan tanpa memandangnya, dan mengabaikannya begitu saja. Tang Yuking bingung, apa yang terjadi? Xie Ziming, bukankah kamu datang ke sini untuknya? Dia segera berbalik dan melihat Xie Ziming melewati mereka dan berjalan tepat di depan Lilin. Xie Ziming memasang senyum paling lembut di wajahnya dan menatap Lilin dengan lembut, "Nona Li, apakah kamu di sini?" "Tuan Lin." Baru saja memberitahuku bahwa setelah kamu tiba, dia memintamu untuk langsung pergi ke kamar pribadi untuk mencari dia. "Bolehkah aku mengantarmu ke sana?" Melihat Xie Ziming, wajah Lilin juga memerah. Bagaimanapun, dia adalah seorang perempuan, dan dia tidak memiliki banyak perlawanan ketika dia melihat pria yang luar biasa. Dengan senyuman di wajahnya, Xie Ziming dengan lembut meraih pergelangan tangan Lilin dan menariknya ke kamar pribadi di dalam. Hanya Wulan dan Tang Yuking yang tersisa di tempat kejadian. Tang Yuking tercengang, dia tidak pernah membayangkan hasilnya akan seperti itu. Anda tahu, ketika wanita tertua dari keluarga Wang bahkan mengejar Xie Ziming, dia mengabaikannya. Sekarang, Xie Ziming benar-benar memegang tangan seorang gadis malang. Apa yang sedang terjadi? Baru setelah Xie Ziming dan Lilin pergi, Tang Yuking kembali sadar. Matanya merah, ini pria yang dia sukai. Dia benar-benar memegang tangan gadis lain di depannya. Dia hampir menjadi gila. Wulan menghela nafas dengan emosi. Hei, memang benar bahwa satu orang lebih mungkin mati daripada yang lain. Lin benar-benar menerbangkan dahan dan berubah menjadi burung phoenix kali ini. Yuking, tampaknya tuan muda kita Xie akan menjadi burung phoenix di masa depan. Tang Yuking berkata dengan enggan. Mengapa, Lilin ini, dia dilahirkan di keluarga miskin dan penampilannya tidak menonjol. Xie Ziming, bagaimana kamu bisa jatuh cinta padanya? Ayo kita menikah, yang paling penting adalah mereka cocok. Bukankah jarak di antara mereka terlalu besar? Wulan meliriknya. Yuking, apa yang terjadi? Katamu, bukankah aku baru saja memberitahumu? Lilin adalah Linmo sekarang. Dia bukan lagi orang biasa di sekitarnya. Selanjutnya, ibu mertua Linmo dikatakan sangat menyukai Lilin dan memperlakukannya sebagai keponakannya. Jadi, Lilin setara dengan saudara perempuan Linmo. Belum lagi Xie Ziming, tahukah kamu berapa banyak tuan muda di Guangzhou yang ingin mengejarnya? Hati Tang Yuking hampir meledak. Dia mengepalkan tangan dan mengatupkan giginya. Aku tidak percaya. Keluarga Xie, itu adalah keluarga besar di Guangzhou. Tanpa keluarga Wang, keluarga Xie akan menduduki peringkat ketiga di Guangzhou. Xie Ziming pasti akan menjadi kepala keluarga Xie di masa depan. Dia perlu melakukan ini. Apakah itu sesuatu? Untuk menjilat Linmo, kamu mempertaruhkan kebahagiaan hidupmu. Saya tidak percaya. Wulan dengan cepat menariknya ke samping dan berbisik, wanita tertua saya, bisakah Anda berbicara dengan lembut? Tolong angkat bicara. Jika orang lain mendengar apa yang baru saja Anda katakan, tahukah Anda seberapa besar kesulitannya? Itu akan menyebabkan berapa pasang mata yang mengawasi di sini. Apakah kamu ingin keluargamu mati bersamamu? Segera, Wulan berbisik, Yuking, kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Keluarga Xie adalah memang tidak lemah, tapi tahukah kamu kalau keluarga Xie yang paling berbahaya saat ini? Terima kasih keluarga Wang selalu dekat dengan keluarga Wang, dan keluarga Wang ingin membunuh Tuan Linmo saat itu. Sekarang keluarga Wang telah hancur. Yang paling dikhawatirkan oleh keluarga Xie adalah Linmo akan menganggap mereka sebagai rekan keluarga Wang. Sungguh jika ini masalahnya, maka keluarga Xie akan hancur.
Jadi, keluarga Xie melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan kepercayaan Lin Mo. Xie Ziming, ini juga untuk menyelamatkan keluarga. Jika dia bisa bertarung dengan Lilin bersatu setara dengan menikahi Lin Mo. Pada saat itu, keluarga Xie tidak hanya bisa mendapatkan kepercayaan Lin Mo, tetapi keluarga Xie bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat dari ini. Jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Setelah mendengar ini, Tang Yuqing tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa Xie Ziming bersikap seperti itu terhadap Lilin. Terus terang, itu karena Lin Mo. Pada saat ini, Tang Yuqing menitikkan air mata penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya setuju untuk bekerja di apotek Lin Mo. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menjadi seseorang di sisi Lin Mo, Xie Ziming bahkan mungkin akan mengejarnya. Ini adalah pria yang dia sukai sejak lama, harapan terbesarnya adalah menikahi Xie Ziming. Namun, karena kesombongannya, dia menolak hal tersebut, dan akibatnya, dia kehilangan segalanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa konyolnya kesombongannya. Namun, kesempatan seperti itu hanya bisa datang sekali dalam hidup seseorang. Jika dilewatkan maka akan hilang selamanya, apa gunanya menyesali? Yang bisa saya katakan adalah dia benar-benar menghancurkan kebahagiaan hidupnya dengan tangannya sendiri, dan dia pantas mendapatkan semuanya, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Di kamar pribadi, Lin Mo dan Pangeran Li Tizui duduk bersama. Hanya ada 3 orang di kamar pribadi ini. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan kepala 7 keluarga besar harus duduk di luar dan menunggu. Xie Ziming menggunakan alasan membawa Lilin ke sini untuk membawanya ke kamar pribadi, dan dia mengikutinya. Tuan Lin, Pangeran Saudara, Nona Lin ada di sini. Apakah kalian berdua punya instruksi lain? Xie Ziming berkata dengan hormat. Dia terutama ingin meninggalkan kesan di depan mereka berdua. Pangeran bahkan tidak melihatnya, tapi Lin Mo menatap Xie Ziming dalam-dalam. Lin Mo tahu betul apa maksud Xie Ziming dengan melakukan ini. Tidak apa-apa, terima kasih, Lin Mo melambaikan tangannya. Xie Ziming berkata dengan cepat, Tuan Lin, Anda harus sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Anda. Saya di depan pintu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Xie Ziming membungkuk dan keluar kamar, tapi kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dengan alasan ini, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiri paling dekat dengan pintu. Bagi orang luar, dia mendekati Lin Mo. Di luar, kepala keluarga Xie melihat Xie Ziming keluar dan segera mengangguk puas padanya. Kepala keluarga lainnya semuanya memasang wajah marah. Sekarang, apakah keluarga Xie masuk lebih dulu? Di kamar pribadi, Lilin menyerahkan tas arsip kepada Lin Mo. Saudara Lin, ini informasi yang Anda inginkan. Lin Mo mengambil tas arsip. Di dalamnya ada informasi yang dia minta Ma Tiancheng kumpulkan tentang keluarga besar di Guangzhou. 7 keluarga besar memberinya informasi, dan Li Tizui memberinya informasi, memintanya untuk mendefinisikan ulang 2 keluarga lainnya. Namun, Lin Mo masih meminta Ma Tiancheng untuk mengumpulkan informasi. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai situasi keluarga-keluarga ini. Pada saat yang sama, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk menguji Ma Tiancheng dan melihat keluarga mana yang dekat dengannya. Keluarga mana yang dekat dengan Ma Tiancheng, informasi yang dia persiapkan pasti akan lebih bermanfaat bagi keluarga tersebut. Saat memilih kembali 10 keluarga teratas, Lin Mo harus mempertimbangkan terlalu banyak faktor. Yang paling penting adalah jangan biarkan keluarga-keluarga ini terlalu dekat dengan kekuatan besar di Provinsi Guang. Jika hubungannya terlalu baik, dapat menyebabkan 10 keluarga teratas bersatu dengan kekuatan besar ini, sehingga sulit untuk menghadapinya. Hasil terbaiknya adalah 10 keluarga besar berselisih satu sama lain dan saling curiga. Akibatnya, 10 keluarga besar dan kekuatan besar tidak akan bisa bersatu dan lepas dari kendalinya. Semua prinsip ini diajarkan kepada Lin Mo oleh Li Tizui. Orang tua ini kelihatannya sangat celaka, namun nyatanya, dia licik seperti rubah tua. Dengan Li Tizui di sisinya, akan lebih mudah bagi Lin Mo untuk melakukan sesuatu. Setelah membaca informasinya, Lin Mo pada dasarnya mendapatkan hasil kasar di benaknya. Dia menyerahkan informasi itu kepada sang pangeran. Pangeran, bisakah kamu melihatnya? Sang pangeran melambaikan tangannya, jangan tunjukkan ini padaku.
Aku benci melihat hal-hal ini. Petik 2. Bagaimana memutuskannya? Kamu bisa melakukannya sendiri, aku tidak peduli, sudah waktunya. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Saatnya bernyanyi, menari, dan minum. Ngomong-ngomong, cepat dan biarkan wanita-wanita cantik di luar itu masuk. Di sini sekarang sepi, kami satu-satunya di sini. Kamu sudah dewasa, apa yang menyenangkan? Lin Mo terdiam dan menyerahkan informasi itu kepada Li Tizui. Li Tizui melihatnya lagi dan berkata sambil tersenyum, Ma Tiancheng ini cukup berani. Informasi yang kuberikan padamu mengandung begitu banyak informasi pribadi. Kita tidak bisa mempertahankan orang seperti ini. Lin Mo mengangguk dengan tenang, dia sebenarnya sudah punya rencana untuk membiarkan Raja Harimau datang ke ibu kota provinsi untuk menggantikan Ma Tiancheng. Selanjutnya, medan perang utama mereka berada di ibu kota provinsi. Oleh karena itu, orang yang mengendalikan pasukan bawah tanah di ibu kota provinsi pastilah seseorang yang dapat dia percayai. Lin Mo mengemas file itu dan menyerahkannya kepada Lilin. Lin, maaf mengganggumu, tapi aku memintamu datang terlambat. Kata Lin Mo sambil tersenyum. Lilin berkata dengan cepat, Saudara Lin, tolong jangan bersikap sopan. Aku harus melakukan sesuatu untukmu. Petik 2. Lagi pula, kamu memperlakukanku sebagai saudara, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya, kamu. Baiklah. Lin Mo tersenyum, karena kita adalah saudara, maka jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Selama periode ini, semua urusan di apotek akan menjadi kesalahanmu. Ketika apotek berada di jalur yang benar, kamu pergi ke Guangyang dan bersantai dengan ibuku. Lilin segera tersenyum dan berkata, Oke. Saudara Lin, saya juga ingin bertemu Bibi Fang. Jangan khawatir, di sini, di apotek, saya pasti akan melakukannya, cobalah yang terbaik. Lin Mo mengangguk dan tiba-tiba berkata, Lin, kamu sudah tidak muda lagi. Terkadang, ketika kamu bertemu pria yang tepat, kamu harus memikirkan urusan seumur hidupmu. Mendengar kata-kata ini, wajah Lilin tiba-tiba berubah merah, tapi matanya masih sedikit tertekan. Beberapa hari terakhir ini, beberapa pemuda di ibu kota provinsi mengejarnya, suatu perlakuan yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Di antara orang-orang ini, favoritnya adalah Xie Ziming. Namun, dia tahu identitasnya dengan sangat baik. Ada kesenjangan besar antara dia dan Xie Ziming. Dia sama sekali tidak layak untuk tuan muda seperti itu. Melihat ekspresi Lin Mo tahu apa yang dipikirkannya. Lin Mo berkata, Lin, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu memanggilku saudara, yang berarti kamu adalah keluargaku. Tidak peduli siapa di provinsi Guang ini yang bisa berkumpul denganmu. Tidak apa-apa, saatnya untuk mendaki tinggi. Jangan khawatir, tidak peduli siapa yang kamu suka, kami akan mendukungmu. Pangeran juga langsung melambaikan tangannya, itu benar. Setelah kamu keluar, beritahu aku siapa yang menindasmu. Lin Mo adalah saudara laki-lakiku, dan saudara perempuannya adalah saudara perempuanku. Coba aku lihat siapa yang berani mengganggumu. Petik 2. Setelah mendengar ini, mata Lilin memerah, dan dia sangat tersentuh. Dengan dukungan Lin Mo dan pangeran, dia tidak lebih buruk dari wanita-wanita dari keluarga terkenal. Lin Mo berkata, panggil 7 tuan masuk. Lilin segera mengangguk dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Xie Ziming sedang berdiri di depan pintu. Ketika dia melihat Lilin keluar, dia segera tersenyum lembut, Lin, apakah kamu memerlukan bantuan? Lilin, saudara Lin memintaku untuk mengundang 7 tuan masuk. Xie Ziming berkata sambil tersenyum, oh, serahkan saja hal-hal kecil ini padaku. Kamu pasti sangat lelah setelah berlari sepanjang malam, istirahat dulu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Xie Ziming berkata, dan juga dengan lembut membantu Lilin meluruskan rambutnya. Gadis-gadis kaya di sekitar tampak iri. Wajah Lilin memerah, pria luar biasa seperti Xie Ziming benar-benar tak tertahankan. Ketika ketujuh kepala keluarga memasuki kamar pribadi, kepala keluarga Huang segera berkata dengan penuh semangat, Tuan Lin, sudahkah Anda memutuskan? Lin Mo mengangguk dan menyebutkan 3 keluarga terpilih. Di antara mereka, keluarga Tang juga ada di antara mereka. Mendengar tentang keluarga Tang, ketujuh tuan itu tidak terkejut. Semua orang sudah tahu bahwa Lin Mo pergi ke perjamuan keluarga Tang malam ini. Oleh karena itu,
wajar jika keluarga Tang masuk dalam 10 keluarga teratas. Namun, 2 keluarga lainnya agak kontroversial. Lagi pula, ketujuh kepala keluarga ini semuanya punya motif egois masing-masing. Mereka semua ingin keluarga yang memiliki hubungan baik dengan mereka dimasukkan dalam 10 keluarga teratas, sehingga mereka memiliki sekutu di antara 10 keluarga teratas. Setelah mendengarkan perkataan Lin Mo, seseorang langsung mengajukan keberatan dan ingin menentang kedua keluarga tersebut. Lin Mo tampak sedikit kedinginan dan berkata dengan keras, "Semuanya, saya harap Anda mengerti." Petik 2. Saya mengundang Anda ke sini untuk memberitahu Anda, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Jika menurut Anda ada keluarga lain yang lebih cocok untuk masuk ke atas 10 keluarga, tidak apa-apa. Jika Anda mundur dari 10 keluarga teratas dan memberi ruang, mereka bisa masuk. Setelah mendengar perkataan Lin Mo, kepala keluarga yang masih berbicara segera menutup mulutnya. Kekuatan Lin Mo membuat semua orang panik. Lin Mo telah membuktikan kekuatannya dalam insiden terakhir yang melibatkan keluarga Wang, dan 7 keluarga besar benar-benar tidak berani menghadapi Lin Mo. Lin Mo melirik semua orang, "Semuanya, apakah kalian punya keberatan?" Semua orang menggelengkan kepala serempak. Lin Mo tersenyum lembut. Kalau begitu, maka masalah ini diselesaikan. Tuan keluarga Huang, keluarlah dan buat pengumuman. Petik 2. Besok malam, akan ada jamuan makan malam di Hotel Wanhe, pertemuan 10 keluarga teratas di Guangzhou. Huang kepala rumah segera mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Kepala keluarga yang duduk di luar melihat kepala keluarga Huang keluar, dan mereka semua duduk tegak. Mereka tahu hasilnya akan segera keluar. Kepala keluarga Huang mengumumkan nama ketiga keluarga tersebut. Begitu dia selesai berbicara, ada yang bersorak dan ada yang menghela nafas. Ada 8 keluarga yang bersaing memperebutkan 3 tempat tersebut. Namun pada akhirnya yang terpilih hanya 3 keluarga, artinya 5 keluarga masih belum lolos. Kepala 5 keluarga ini semuanya kecewa, tapi tidak ada yang bisa mengubah apapun. Satu-satunya yang dapat mengambil keputusan dalam masalah ini adalah Lin Mo. Di sudut, wajah Wulan penuh kegembiraan. Dia meraih tangan Tang Yuking dan berkata dengan penuh semangat, "Yuking, apakah keluargamu sudah masuk dalam 10 keluarga teratas?" Petik 2. Oh, bagus sekali, selamat. Di masa depan, status keluarga Tang Anda di Guangzhou pasti akan meningkat banyak. Yuking, mulai sekarang kamu akan menjadi wanita tertua dari 10 keluarga teratas. Bagus. Setelah mendengar kabar baik, Tang Yuking tidak merasakan kegembiraan sedikit pun, tetapi merasa lebih menyesal. Dia duduk di sofa, tampak bingung. Wulan tidak melihat ekspresi Tang Yuking, dan masih bergumam dengan penuh semangat, "Yuking, orang tuamu masih bisa duduk diam. Lihat, semua kepala keluarga ini ada di sini malam ini, tapi hanya kamu satu-satunya keluarga Tang tidak datang. Namun, pada akhirnya, keluarga Tang Anda terpilih, tetapi sebagian besar keluarga yang datang gagal." Petik 2. Berbeda jika Anda memiliki kekuatan. Ini adalah ekspresi kekuatan absolut. Petik 2. Keluarga-keluarga ini, kami tidak cukup kuat, lalu bagaimana jika kami memiliki anggota dari 7 keluarga besar untuk membantu? Petik 2. Satu-satunya yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan adalah Tuan Lin Molin. Anggota dari 7 keluarga besar tidak bisa, tidak banyak membantu. Dengar, kata-kata ini membuat Tang Yuking merasa semakin tidak nyaman. Kalau dipikir-pikir lagi, orang yang duduk di sebelahnya malam ini memang penguasa Guangzhou. Saat itu, dia masih marah atas keputusan kakek dan ayahnya. Dia merasa Lin Mo sama sekali tidak layak untuknya, dan dia bahkan tidak pernah memandang Lin Mo. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk Lin Mo. Banyak orang tidak bisa meminta kesempatan seperti itu dalam hidup mereka, tapi dia tidak mengambil hati. Dia hampir menyesalinya. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk kembali, apapun yang terjadi, dia akan meninggalkan kesan yang baik pada Lin Mo. Setelah masalah selesai, Lin Mo keluar dari kamar pribadi. Semua orang di sekitarnya berkumpul dan bergegas untuk menyapa Lin Mo. Orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang terkaya dan berkuasa di Guangzhou. Siapapun bisa sejajar dengan lelaki tua keluarga Tang. Tapi sekarang, orang-orang ini semua bersikap hormat di depan Lin Mo. Lin Mo mengobrol dengan semua orang,
menarik Lilin ke sisinya, dan berkata dengan keras, "Semuanya, saya mungkin tidak akan tinggal di ibu kota provinsi selamanya. Jika Anda punya sesuatu, Anda dapat menghubungi saya melalui Linlin. Dia sama seperti saya, adik perempuan. Saya harap Anda akan menjaganya dengan baik ketika dia berada di ibu kota provinsi mulai sekarang." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut, dan semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka ketika mereka memandang Lilin. Mata Xie Ziming berbinar, dan dia menatap Lilin dengan semakin bersemangat. Di kejauhan, ekspresi Tang Yuking bahkan lebih sedih. Betapa dia berharap orang yang berdiri di samping Lin Mo adalah dia. Lin Mo menjelaskan masalahnya dan pergi lebih dulu. Tang Yuking sedang berdiri di pintu keluar. Ketika dia melihat Lin Mo berjalan mendekat, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia mencoba yang terbaik untuk menampilkan senyuman terindahnya dan berjalan menuju Lin Mo, ingin menyapa Lin Mo di depan umum. Pada kesempatan seperti itu, bisa mengatakan beberapa patah kata kepada Lin Mo sudah cukup untuk membuat orang terkesan. Tahukah Anda, pemuda kaya lainnya hanya bisa melihat Lin Mo dari jauh. Tang Yuking melakukan ini karena dia ingin memperbaiki kesalahannya saat makan malam. Namun, sebelum dia bisa mencapai Lin Mo, dia langsung dihentikan oleh kedua kepala keluarga. Kepala keluarga berkerumun di sekitar Lin Mo dan mendorongnya menjauh seolah-olah mereka sedang mendorong orang yang tidak ada hubungannya. Ketika Lin Mo melewatinya, dia bahkan tidak memandangnya dan hanya berjalan melewatinya seolah-olah dia hanyalah bola udara. Tang Yuking tercengang sebagai wanita tertua dari keluarga Tang, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia segera berbalik untuk melihat Lin Mo dan membuka mulutnya untuk memanggil Tuan Lin. Tapi, pada akhirnya, dia masih tidak bisa berteriak kali ini. Dia tidak tahu apakah Lin Mo akan memperhatikannya. Jika dia mengabaikannya, bukankah dia akan lebih malu? Melihat punggung Lin Mo berjalan pergi, Tang Yuking akhirnya tidak bisa menahannya, dan air mata mengalir tanpa suara. Dia tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan ini. Beberapa orang dan beberapa hal, sekali terlewatkan, akan hilang selamanya, dan Anda bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Setelah Lin Mo pergi, mereka yang menunggu di luar bisa memasuki Lan Kuai-Fong. Setelah memberi hormat kepada pangeran, seluruh kepala klan pun meninggalkan Lan Kuai-Fong. Pada titik ini, Lan Kuai-Fong akhirnya kembali normal, dengan musik diputar dan lampu berkedip. Tang Yuking berdiri di klub malam yang bising ini, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan tidak bereaksi sama sekali. Di kejauhan, putri dan pemuda kaya Guangzhou mengelilingi Lilin seperti bintang di bulan. Xie Ziming duduk di samping Lilin, penuh kasih sayang, seperti pelindung bunga, memperlakukan Lilin dengan sepenuh hati. Dan para pemuda kaya itu juga menunjukkan kebaikannya kepada Lilin dengan berbagai cara. Inilah yang dikatakan ayah mereka kepada mereka, jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Lilin, banyak hal akan menjadi nyaman di masa depan. Lilin tersanjung, dia tidak tahu bagaimana menghadapi adegan seperti itu. Xie Ziming membantunya menangani semuanya. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seorang penjual miskin yang tidak berani membalas ketika seseorang menunjuk hidungnya dan memarahinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, dia akan menjadi orang penting di provinsi Guangzhou. Tang Yuking melihat semua ini dengan iri. Dia tahu bahwa jika dia secara langsung setuju untuk bekerja di apotek Lin Mo malam ini, maka dia setidaknya akan sejajar dengan Lilin. Dari segi penampilan, dia jauh lebih baik dari Lilin. Dari segi latar belakang keluarga, dia jauh lebih unggul dari Lilin. Jika dia bisa berdiri sejajar dengan Lilin, maka Xie Ziming pasti akan memilihnya. Tapi sekarang, segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya telah dihancurkan oleh tangannya sendiri. Tang Yuking bergegas keluar dari Lan Kuai-Fong. Dia hanya ingin mencari tempat untuk menamparkan wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Malam berikutnya, Lin Mo mengadakan jamuan makan untuk kepala 10 keluarga teratas di ibu kota provinsi di Hotel Wanhei. Meskipun itu hanya perjamuan untuk kepala 10 keluarga besar, nyatanya semua anggota utama dari 10 keluarga besar juga hadir. Itu juga merupakan pertemuan bagi semua orang untuk bertemu Lin Mo. Perjamuannya berjalan dengan baik. 10 keluarga besar sekarang tunduk pada Lin Mo. Tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lin Mo. Setelah Lin Mo menjelaskan beberapa hal, dia menyerahkan semua urusan lainnya kepada Li Tisui. Adapun Lin Mo,
dia bergegas kembali ke kota Guangyang dalam semalam. Karena hal yang sangat serius terjadi di kota Guangyang, dan dia harus kembali menanganinya secara pribadi.